Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Sudah dengar suara saya? Ya, selamat malam. Selamat malam Mbak Linda, Mas Sepio. Ya, terima kasih Mbak Kuryaningsi. Ya, baik. Kita mulai ya. Materi kali ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin mengenai logaritma. Sebelumnya teman-teman, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman? Pada sehat semua ya? Ya, alhamdulillah Mbak Bibit ya, Mbak Linda. Oke. Oke, kalau begitu kita bisa mulai sekarang ya, materi mengenai logaritmanya ya. Baik, sedikit review yang kemarin ya. Yang kemarin ini adalah mengenai definisi. Jadi yang perlu diingat adalah yang paling penting dari definisi ini adalah kita harus bisa mengubah log ke dalam bentuk eksponensial ya. Ini yang harus diingat oleh teman-teman. Ini adalah definisi dari logaritma. Kemudian kita harus bisa mengubahnya ke dalam bentuk eksponensial. Ini harus ingat-ingat. Ini A pangkat C sama dengan B. Gini ya. Ini materi pokok yang harus diingat. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kemudian ada sifat pertama. Sifat pertama yaitu yang pertama adalah A log A. Kita bisa coret jadi 1 ya. Kemudian A log 1 artinya adalah 0. Jadi berapapun nilai A, kita pasti hasilnya kalau dilogkan 1 maka hasilnya akan 0. Kemudian ada contoh yang ketiga ini. Nah, ini A log A, ini n-nya ini pindah ke depan teman-teman ya. Jadi review sebentar ya. Ini pindah ke depan n-nya. Jadi ini bisa berarti n A log A ya. Jadi ini n A log A. Sehingga karena n A log A nya ini bisa dicoret, maka hasilnya akan sama dengan n ya. Begitu teman-teman. Kemudian kita ulangi lagi sifat kedua yang kemarin, kita ingat-ingat ya. Yang kemarin itu ada perkalian ya, maka kalau perkalian bisa diubah menjadi penjumlahan ya. Jadi perkalian ini diuraikan dulu sehingga jadi penjumlahan gitu ya. Kemudian yang sifat ketiga itu adalah dari definisi pembagian ini bisa diuraikan menjadi pengurangan ya. Oke. Kemudian dari sifat keempat yang kemarin, ini
n-nya ini bisa pindah ke depan. Jadi kita bisa katakan bahwa a log b pangkat n, maka n-nya ini bisa dipindahkan ke depan. Jadi n a log b, jadi pindah ke sini ya. Oke teman-teman, ini slide-nya sedikit saya ubah sedikit, agak lebih besar ya. Jadi tulisannya agak lebih besar, sedikit akan lebih besar. Jadi nanti oret-oretannya bisa di papan tulis di layar kosong ya. Jadi gitu. Baik, kita lanjutkan ya materi ke sifat kelima, ini baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dengan sifat kelima. Yang pertama, diketahui bahwa A, B, C adalah bilangan real positif ya. Real positif dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, B tidak boleh sama dengan 1, dan C tidak boleh sama dengan 1. Maka berlaku sifat A log B sama dengan log B per log A. Nah, C ini adalah tambahan variabel ya. Ya teman-teman. Ya, selamat malam Mbak Sri Purwanti. Oke. Kemudian dari definisi ini juga berlaku sifat ini teman-teman. Ini karena jadi kalau ini ditukar, jadi kalau misalkan ya, jadi artinya bahwa kalau kita tulis gini ya teman-teman, jadi saya tuliskan lagi, misalkan gini, A log B ya. Nah, ini A log B ini bisa kita uraikan ya. Kita uraikan jadi log B. Jadi log B pertama ya. Log B per log A. Ini oke. Kemudian dari sifat ini kita bisa tambahkan variabel C di sini dan di sini. Tapi ini nanti tujuan saya untuk membuktikan apakah A log B sama dengan, nanti tujuan saya ini akan membuktikan ini teman-teman, apakah sama dengan ini B log A ya. Nanti akan saya buktikan bahwa apakah sama dengan A log B sama dengan 1/, B log A. Baik, dari ini kita bisa pisahkan, kita bisa pisahkan ya teman-teman ya. Jadi ini kan bisa artinya bahwa 1/, log A dikalikan, ini dikali ya, terus kali aja gini, dikalikan log B ini ya. Kemudian dari log B ini kita ubah ke bentuk pecahan ya. Jadi dari log B ini kita tulis lagi A log, ini log A, jadi log A ya. Oke, Mbak Karmila, dicoba saja ya, mungkin mudah-mudahan bisa nanti sinyalnya dapat sinyal yang bagus.
kita lanjut ya. Jadi log B ini saya boleh menuliskan seperti ini ya teman-teman. Begini ya. Jadi log B kalau diubah menjadi bentuk pecahan akan terlihat seperti ini. Oke. Dari sini apakah sudah paham dari perubahan ini, dari perubahan log B menjadi seper log B? Dari teman-teman apakah sudah paham? Ya. Yang lainnya dulu ya. Oke, Mbak Pipit, terima kasih. Kemudian Mbak, ya baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sudah paham ya. Yang lainnya baik, kalau nggak ada masalah. Jadi kita jadikan satu ini. Setelah kita dapat ini, kita jadikan satu per ini log A dikalikan dengan log B ya. Jadi log A per log B kayak gini ya teman-teman ya. Dari mana ini? Ya, ini tadi dikalikan dengan ini ya, dengan seper log B. Jadi hasilnya adalah log A per log B ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke papan tulis yang kedua ya. Oke, ini papan tulis pertama tadi, papan tulis kedua. Kemudian kita lanjutkan ini ya, dari ini seper log A per log B. Jadi saya tulis lagi ya teman-teman ya. Jadi seper log A per log B jadi seper A per log B sama dengan ini ya. Nah, ini kan berlaku sifat tadi, sifat yang pertama ini, sifat yang nomor yang ini. Jadi artinya A log B kalau dijadikan pecahan ya, diingat-ingat ya. Jadi setelah log ini sebagai pembilang. Jadi ini di atas dan A-nya ini sebagai penyebut. Ya. Jadi A-nya ini sebagai penyebut. Jadi kalau ada tulisannya A log B, maka log B-nya ini posisinya di atas. Ingat-ingat ya, posisinya di atas. Terus A-nya ini posisinya di bawah. Sehingga kalau diubah lagi menjadi ke bentuk ini, jadi yang posisinya di atas ini adalah setelah log ya. Kalau yang posisinya di bawah berarti sebelum log ya. Iya, diingat-ingat ya. Jadi maka dari itu yang posisinya di bawah ini, maka kita bisa tulis gini. Jadi gini ya. B log A, begini ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini bisa saya tulis seperti ini. Jadi membuktikan bahwa tadi yang saya tulis
Jadi membuktikan bahwa A log B sama dengan 1/, dari B log A ya. Jadi membuktikan bahwa A log B sama dengan 1/, B log A gitu. Dari sini teman-teman ada yang masih belum paham? Mbak Pipit sudah paham ya? Halo teman-teman. Jadi yang tadi ini ceritanya begini. Jadi buktikan bahwa A log B itu sama dengan 1/, B log A ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya menuju ke sini? Supaya menuju ke sini? Ya. Kita uraikan. Yang pertama, A log B, karena definisi dari sifat itu dari sifat yang terakhir ini, dari sifat kelima ini, yaitu kalau A log B maka kita ubah pecahan jadi log B per log A ya. Jadi setelah kita ubah pecahan ini sudah paham ya teman-teman ya? Halo teman-teman. Logaritma itu adalah suatu aturan ya. Baik Mbak Saryani, terima kasih. Jadi algoritma itu adalah suatu aturan dalam matematika ya. Jadi aturan itu tujuannya untuk memberi skala ya, memberikan skala. Jadi ceritanya itu logaritma itu untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi memudahkan perhitungan, jadi lebih simple dari seperti itu. Tapi yang saya kepingin tekankan dalam logaritma ini adalah perubahan sifat dari sini, dari ini. Jadi saya yang perlu tekankan adalah bagaimana cara merubah bentuk logaritma ini menuju ke bentuk eksponensial ini ya. Jadi yang teman-teman perlu pahami cuma ini aja. Jadi kuncinya di sini ya. Jadi untuk mengubah ke sini bagaimana? Jadi seperti itu ya. Kemudian yang tadi ini saya Mbak Linda sudah paham, sudah ngerti maksudnya Mbak Linda? Mungkin saya perlu jelaskan lagi Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Ya, terima kasih. Baik. Karena sudah jadi gini ya. Karena definisi ini tadi, ini kita uraikan ya teman-teman ya, kayak gini. Jadi A log B sama dengan B log A ya. Kalau ini sudah clear ya. Kalau ini sudah clear ya. Jadi setelah ini kita lanjutkan B log A, kita pisah ini log A, ini log A, log 1/1 log A dikalikan dengan log B, ini log B ya. Jadi kita pisahkan ya. Setelah bentuk pecahan ini kita kan boleh pisahkan ini kayak gini teman-teman. Misalkan 2/3. Nah, ini kita boleh pisah gini. 1/3 dikalikan dengan 2 ya. Jadi kita boleh pisah gini ya.
Nah, sama kayak ini kita bisa jadi seperti ini, jadi mirip ya. Kemudian setelah kita pisahkan, kita akan dapat log B ya. Nah, ini log B ini kita ubah ke bentuk pecahan kayak gini. Jadi contohnya kayak gini teman-teman, misalkan gini, ada suatu cerita gini, misalkan 2 ya, 2. Kalau kita kepingin bentuk pecahan, maka 2 ini bisa kayak gini teman-teman, 1 per 1 per 2 ya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan 5 ini bisa, kalau kepingin dalam bentuk pecahan adalah 5 1 per 5 ya, kayak gini ya teman-teman ya. Mbak Saryani sudah paham? Mbak Saryani sudah pahamkah dari sini? Oke, makasih. Kemudian kalau sudah paham, ini kan jadi posisinya 1 per log A dikalikan dengan 1 per 1 log B kayak gini ya. Ini kayak tadi ini, jadi kita boleh kayak gini ya. Kemudian setelah ketemu ini kan sama-sama penyebut ya teman-teman, sama-sama penyebut. Jadi kalau sama-sama penyebut itu bisa kita langsung kalikan. Jadi contohnya saya beri contoh kayak gini, contoh mudahnya gini. Misalkan ada suatu kasus gini ya, 1 per 2 ya, enggak apa-apa Mbak Nur Halimah. Ya, saya lanjutkan. 1 per 2 dikalikan misalkan 1 per 3, misalkan kayak gini ya. Nah, ini kalau dalam matematika sama-sama penyebut, ini 1 kali 1 ya. Jadi langsung aja, ini 1 kali 1, terus ini 2 kali 1/3. Jadi kalau saya tulis gini, 1 kali 1 per 2, ini 2 ya, 2 dikalikan dengan 1/3 kayak gini ya. Jadi sama dengan 1 per 2 per 3 gini ya. Ya, gitu. Jadi kalau ini log A dikalikan dengan ini, maka boleh dikatakan bahwa log A per log B. Jadi ini ya. Teman-teman sudah paham yang ini dari sini? Sudah paham ya? Ya, makasih. Kalau yang lain, jadi kalau sudah paham bisa, misalkan saya mengatakan sudah paham belum, teman-teman bisa ngetik +1 ya, +1. Jadi saya tahu. Jadi dimohon bisa ngetik +1 gitu kalau sudah paham. Sudah paham ya teman-teman? Baik ya. Baik, kalau sudah ketemu seperti ini, saya tuliskan lagi di sini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka berlaku sifat tadi, sifat kebalikannya tadi. Kalau A log B, mohon maaf saya ulang, kalau log A per log B itu maka sama dengan log B per log A. Ini dari sifat ini teman-teman, dari sifat yang perlu diingat ini, sifat dasarnya itu gini, A log B itu sama dengan log B per log A ya.
Nah, kalau kebalikannya misalkan gini, B log A itu sama dengan log A per log B, ya kayak gini. Jadi sama aja kalau dibalik ya. Misalkan gini, ada 2 per log 3, mohon maaf saya ulang, 2 log 3, maka bisa saya tulis gini ya. Jadi log 3, mohon maaf, log berapa nih? Ya, log 3 per log 2 ya. Ya kayak gini. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalkan ini kan posisinya di atas, maka ini bisa berupa berupa B log A ya. Jadi kayak gini ya. Jadi bisa berubah seperti ini. Setelah berubah seperti ini, maka tadi membuktikan bahwa A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi sifat ini benar, jadi benar-benar berlaku sifat ini ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini berlaku sifat ini. Baik, yang perlu diingat-ingat ini ya, kedua sifat ini ya. Jadi A log B sama dengan B log A. Kemudian bisa mengartikan lagi bahwa sama dengan 1/b log A ya. Kayak gini ya. Sekarang saya ada contoh soal ya teman-teman. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Jadi contoh soalnya gini teman-teman. Jika ada 2 log 3 sama dengan A, kemudian 3 log 5 itu sama dengan B, maka nyatakan bentuk berikut dalam A dan B untuk masing-masing soal berikut ini ya. Baik ya, saya mulai ya. Jadi untuk soal pertama ini saya hapus ya. Saya hapus. Nah, saya bikin lagi sih. Saya coba 2 log 3 itu sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Jadi soalnya kayak gitu ya. Jadi soalnya adalah 2 log 3 itu sama dengan A, dan 3 log 5 itu sama dengan B ya. Kemudian setelah itu ini adalah soalnya. Kemudian soalnya ini yang ditanyakan apa? 2 log 15. Berapakah 2 log 15 ya teman-teman ya. Jadi 2 log 15 itu berapa? Jadi nomor 1 adalah berapakah nilai dari 2 log 15 ini ya teman-teman ya. Nah, karena sifat
tadi yang sifat yang saya perlu diingat-ingat ya, yang sifat yang tadi yang barusan ini, sifat ini ya, pakai sifat ini, maka berlaku kayak gini, sama dengan 2 log 15 bisa saya tulis gini ya, bisa saya tulis log 15 per log 2 ya, ini. Nah, dari sifat ini kan ada C ya, dari C ini adalah variabel bebas ya. Jadi variabel bebas kita bisa isi berapapun nilainya. Jadi kita bisa kita isi, pokoknya yang atas sama dengan yang bawah ya. Jadi yang atas harus sama dengan yang bawah. Jadi kalau ini saya bisa nulis 3-nya di sini ya. Saya bisa taruh 3 di sini ya. Ini juga saya boleh taruh 3 di sini ya. Yang jelas harus sama. Ya. Baik, dari sini sudah paham belum teman-teman? Sudah paham kah teman-teman dengan penambahan ini tadi? Halo teman-teman. Ya, Mbak Imas, ini ya baik. Jadi saya jelaskan lagi ya, karena ada sifat ini teman-teman. Ini sifat kelima ya, A log B itu sama dengan log B per log A ya. Nah, dari sifat itu kan ada C-nya di sini, C-nya di sini. Nah, C-nya di sini juga. Ada variabel C kecil di sini ya, yang perlu diingat ya. Nah, ini ada variabel C. Variabel C ini boleh kita isi sembarang angka, nggak harus 3 ya. Ini boleh saya isi 5, boleh saya isi 2, tapi harus sama di sini. Misalnya saya isi 2 di sini ya, saya harus isi 2 di sini ya. Jadi tidak masalah. Nah, ini saya kepingin isi 3, ya saya isi 3 di sini ya. Dua-duanya harus atas sama bawah harus ya sembarang. Jadi sembarang bilangan boleh saya isikan di sini, tapi harus sama ya teman-teman ya. Ya. Jadi intinya variabel yang di sini, variabel C ini ya, variabel C ini saya boleh isi sembarang. Kalau teman-teman kepingin isi 2, enggak masalah. 2 enggak boleh, yang jelas jangan 1 karena 1 enggak boleh dari sifat ini tadi ya. Enggak boleh sama dengan 1 ya. Jadi boleh isi 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang penting harus sama. Nah, alasannya kenapa saya isi 3 ya, baik ya sebentar ya. Jadi alasannya kenapa saya isi 3, karena supaya ini bisa terlihat hasilnya. Kalau misalkan saya isi 2, baik ini bisa 2 bisa dicoret, tapi belum tentu ini nanti hasilnya juga diketahui setelah diuraikan. Jadi kalau saya isi 3, ini sebenarnya sama kayak ini kan. Kalau saya isi 3 tinggal dibalik kan ya, kan sama kayak ini. Jadi 3 log 2 kan sama dengan 2 log 3. Jadi sama dengan, kalau 3 log 2 ini nanti adalah seper A, kayak gitu ya. Jadi fungsi yang C ini berlakunya untuk mendapatkan ini teman-teman. Kalau enggak saya isi
nggak saya isi 3 nanti kan nggak tahu ini dalam soal ini hasilnya dalam bentuk A apa B kan. Jadi ini harus diisi. Harus diisi dengan sembarang bilangan. Nah, alasan saya mengisi 3 ini karena ini tadi sudah diketahui 2 log 3 sama dengan A ya. 3 log 5 sama dengan B. Maka sebentar, ini depending dulu ya. Ini soal ini depending dulu. Saya kepingin menguraikan ini. Ini kan contoh diketahui tadi ya. Ini ya. Kalau 2 log 3 sama dengan A ya, maka 3 log 2 itu sama dengan berapa gitu. Jadi saya tulis lagi ya kayak ini ya. 2 log 3 itu sama dengan A ya. Kayak gini. Maka kalau 3 log 2 itu sama dengan berapa kan, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya tulis gini ya, log 3 per log 2 ya. Ini kan boleh gini kan ya. Jadi yang ini pindah ke bawah sini ya. Jadi ini saya tetap tulis A kayak gini ya. Ya. Baik, setelah itu saya lanjutkan di sini ya. Nah, kalau dalam pecahan, kalau ini jadikan seper, ini juga harus dibalik. Ini dibalik, ini juga dibalik. Jadi kalau dalam pecahan maka bisa tulis gini, log 2 per log 3. Jadi ini saya hapus lagi. Log 2 per log 3 itu sama dengan seper A ya. Jadi setelah ketemu ini maka bisa tuliskan 3 log 2 itu sama dengan 1 per A ya. Dari sini sudah paham belum? Jadi ternyata 2 log 3 itu sama dengan 1 per A. Jadi kalau misalkan 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 2 sama dengan 1 per A. Tinggal dibalik aja. Terus kemudian ini juga bisa berlaku. 3 log B sama dengan 3 log 5 sama dengan B. Maka 5 log 3 itu sama dengan 1 per B ya, sama seperti itu ya. Ini tujuan saya untuk membuktikan aja kenapa sih 2 log 3 itu sama dengan A, sehingga 3 log 2 sama dengan 1 per A. Jadi ini membuktikan bahwa itu adalah benar. Jadi seperti itu ya. Dari sini adakah pertanyaan teman-teman? Saya kepingin ini dulu, mungkin ada yang masih bingung untuk masalah dibalik ini sebelum saya lanjutkan ke sini. Halo teman-teman. Halo, ya terima kasih Mbak Pipit. Terus Mbak mungkin ya Mbak Seriani, terima kasih kalau sudah paham. Ya terus Mbak Carmila sudah paham belum? Mbak Carmila, terus Mas Sepio, Mbak Imas. Dari Mbak Imas ada pertanyaan, apa itu karena nilainya lebih kecil? Apa nilainya, nilai angka berlaku? Jadi maksudnya saya belum paham yang maksudkan Mbak Imas ini. Tapi
Tapi yang jelas, apabila ini ada suatu kasus 2 log 3 sama dengan A. Nah, kalau kita kepingin balik 3-nya di atas, 2-nya di bawah, maka otomatis hasilnya akan seper A. Jadi seperti itu. Jadi otomatis kalau ini bisa saya tulis gini. Kalau misalkan dibalik, maka kalau dibalik jadi 5 log 3 sama dengan 1 per B ya, kalau dibalik seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sudah paham ya. Ya, nilai angka jadi nilai angka ya. Jadi nilai angka yang dimaksud itu berpengaruh. Jadi kalau misalkan ini dibalik, maka ini hasilnya juga ini akan juga dibalik kan. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Dan baik, kalau sudah paham, saya boleh hapus ini dulu. Saya lanjutkan ya, soalnya tadi ya. Saya lanjutkan ini. Jadi saya lanjutkan ini. Nah, ini kan ceritanya ada 3 log 2 ya. Jadi langsung saya bisa tulis 3 log 2 kan bisa sama dengan seper A ya teman-teman ya. Ini sudah jelas ya, 3 log 2 semua. Iya. Oke, baik. Jadi saya coba pelan-pelan ya, jelaskan pelan-pelan lagi. Jadi ini soalnya sudah diketahui ya, 3 log 5, 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B ya. Ini soalnya ya. Terus ini kita kerjakan nomor 1. Oke, jadi saya pilih angka 3 itu karena alasannya tadi ya. Karena 2 log 3 itu kita bisa tahu, jadi nanti kita bisa isi ini seper A kan. Ya. Kalau saya 3 log 3. Kalau misalkan saya isi 2 log 2 juga boleh, enggak masalah teman-teman. Kalau misalnya saya isi 2 log 2, ini atasnya juga 2 log 2 ya, enggak masalah. Jadi kalau 2 log 2 ini nanti tinggal dicoret. Nanti hasilnya pasti sama. Jadi Jadi ini saya isi 3 ya. Hasilnya pasti sama. Nanti kalau kepingin nanti bisa dibuktikan hasilnya masih sama. Ini untuk saya isi 3 dulu ya. Jadi yang pertama ini saya isi 3 dulu ya. Ya, baik. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini 3. Nah, sifat dari perkalian ini 15 kan bisa dipecah ya. Jadi 3 dikalikan dengan 5 ya. Kayak gini. Ya teman-teman ya. 3 dikalikan 5. Ini sudah jelas ya. Ini saya tulis lagi. 3 log 2 ya. Baik. Dari sini sudah paham? Sudah paham belum? Jadi kalau sudah saya pisah ini ya. Jadi 15 itu kan boleh 3 kali 5. Jadi setelah saya uraikan, maka saya bisa tulis gini teman-teman. Saya lanjut di bawah aja wis. Biar sama. Jadi saya teruskan di bawah sini. Jadi sama dengan, saya tulis di sini ya, 3 log. Nah, 3 log 5 maka bisa diuraikan gini kan teman-teman. 3 log 3 ditambah dengan 3 log
5 ya, jadi kayak gini. Terus per 3 log 2 ya. Oke teman-teman udah paham. Nah 3 log 3 ini kan bisa saya coret jadi 1 ya, ini bisa sama dengan 1. Ini 3 log 5 ini kan sama dengan B ya, 3 log 5 kan sama dengan B nih. Kemudian 3 log 2 itu kan sama dengan seper A. Maka hasilnya adalah 1 ditambah dengan B per 1 per A ya. Kalau saya bisa tuliskan lagi, seper A nya pindah ke atas ya, pindah ke atas, maka jadi A dalam kurung 1 plus B ya, maka hasilnya ini hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah A dalam kurung 1 plus B, hasil akhirnya ini. Sudah paham dari teman-teman? Sudah paham belum Mbak Imas? Mbak Linda, Mbak Pipit, sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, baik, saya ulangan lagi. Baik, ya, saya ulang pelan-pelan lagi kalau belum paham. Ya, baik. Saya lebih jelaskan lagi ya. Saya ulang lagi. Ya, nggak apa-apa, saya ulang lagi. Jadi soalnya kan ini ya teman-teman ya, 2 log 15 ya. Ini soalnya. Nah ceritanya 2 log 15 ini saya uraikan ya. Jadi bisa log 15 per log 2 ya. Jadi begini, mohon maaf ini ya, sip. Nah ini saya pilih 3, jadi saya pilih angka 3. Kenapa ya? Jadi kenapa sih saya pilih angka 3 kok nggak angka 2 itu ya, jadi permasalahan kan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya saya lihat dari soal yang diketahui. Nah kalau saya isi 2 ini gampang wis, nanti kalau 2 nih misalkan saya isi 2 nanti bisa dicoret ya. Tapi nanti masalahnya yang di atas itu bisa tahu nggak kalau misalkan ini saya isi 2 ya, misalkan saya isi 2 gini, ini nanti kalau diuraikan ini kan nanti bisa 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5 ya. Ya ini nanti kalau diuraikan ya, misalkan kasus lain ya teman-teman ya, kalau saya isi 2. Nah ini baik, ini bisa diketahui ya, 2 log 3 sama dengan A. Nah ini nanti yang jadi permasalahan kan ini nanti 2 log 5 ini sama dengan berapa, ini kan jadi nanti kesulitan juga ya. 2 log 5 di sini kan nggak ada, 2 log 3 adanya ini 3 log 5 ya. Kalau 2 log 5 kan nggak ada teman-teman. Nah itu makanya saya pilih, lebih baik saya pilih angka 3, karena semuanya ada yang angka 3. Kalau kita masukkan ke bilangan yang di sini kita bisa tahu gitu ya. Jadi saya pilih, itu alasannya kenapa saya pilih 3 di sini ya. Jadi teman-teman pinter-pinter milih angka yang di sini ya. Jadi
begitu. Nah, iya tergantung dari soalnya. Jadi kita lihat cirinya, kita lihat ciri dari soal yang diketahui ya, itu penting sekali. Jadi ini saya pilih angka 3 teman-teman, ini saya pilih angka 3, clear ya sudah. Jadi kalau pilih angka 1 nggak boleh Mbak Pipit, apa satu tuh nggak boleh, satu tuh nggak boleh dipilih karena sifat ini dari Mbak Pipit, kita nggak boleh pilih angka 1 ya. Iya. Oh iya, mohon maaf, 1/1. Iya. Iya. Iya, 1/1 ya juga boleh. Nah, jadi sering-sering latihan soal kalau gini. Baik. Nah, kalau sudah 3 log 15, ini kan tadi bisa dipisah jadi gini teman-teman, 3 log. Nah, 15 ini kan 3 kali 5. 3 kali 5. Ini jadi 2 log, mohon maaf, 3 log 2 ya. Nah, ini bisa dipisah jadi 3 log 3 ditambah dengan 3 log 5 ya. Terus ini 3 log 2 ya. Ini bisa dicoret. 3 log 5 bisa tahu ini. 3 log 5 sama dengan B. Kemudian 3 log 2 sama dengan 1/A karena kebalikannya dari ini ya. Jadi bisa tulis 1/B, 1/B, mohon maaf, 1 ditambah B per 3 log 2. 3 log 2 kan adalah 1/A. Jadi saya bisa tulis ini A dalam kurung 1 plus B. Nah, ini tadi ada yang tanya kenapa A nya ini bisa ke atas. Ini saya jelaskan lagi di sini. Jadi ini kan 1/B ya, per 1/A ini ya. Ini kemudian 1/A nya ini kalau ditulis kan gini, 1/B ini ya. Nah, ini dibagi 1/A. Nah, kalau kepingin diubah jadi kali itu maka dibalik teman-teman. Jadi kalau dikali, jadi ini kan dibagi dengan 1/A. Jadi kalau dibalik ya dikali A, jadi kayak gini. Nah, maka sama dengan A nya bisa saya tulis lagi A 1 plus B. Kayak gini. Udah paham ya teman-teman dari sini? Mbak Imas sudah paham gak? Mbak Imas, halo. Mbak Imas. Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sudah clear ya ini. Soal nomor 1. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2.
bismillah, mudah-mudahan lebih terbiasa ya. Jadi kita memang harus sering latihan soal ya. Jadi ini saya coba soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah 4 log 75 ya. Jadi saya coba bacakan. Ini saya hapus. Jadi diketahui atasnya tetap ya. Jadi atasnya tetap. Jadi nomor 2 adalah 4 log 75. 4 log 75 ya. Ini gambarkan berapa ya? Ya, 4 log 75. Baik. Nah, salah satu cara juga kalau kepingin menguraikan ya, jadi teman-teman bisa pakai pohon akar ya. 75 itu bisa dipisah jadi berapa aja gitu ya. Jadi kalau 75 itu bisa dibagi berapa teman-teman, misalkan dibagi 3, 75 dibagi 3 itu dapat 25 ya teman-teman ya. Kemudian 25 itu bisa dipisah lagi jadi 5 sama 5 gini ya. Ya, jadi ada angka 3 kali 5 sama dengan ini ya. Jadi bisa tulis 3 kali 5 dikalikan dengan 5 ya. Oke, kalau sudah paham, maka saya tulis gini teman-teman. Ini dibuat pecahan dulu ya. Jadi log 75 per log 4 ya. Oke, sudah jelas kalau ini. Karena tadi 75 itu bisa dipisah jadi log 3 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 ya, ini dibagi dengan, nah ini log 4 itu kan bisa dipisah jadi 2 dikalikan dengan 2 ya. Di log 4 itu bisa dipisah jadi 2 dikalikan dengan 2. Oke. Nah, sekarang jadi yang jadi permasalahan kita milih lagi berapa ya kira-kira enaknya untuk ngisi ini. Nah, teman-teman kira-kira berapa yang baik untuk ngisi ini supaya bisa sesuai soal, jadi bisa mudah dikerjakan. Berapa diisi ini teman? Kalau diisi 2 ya betul, diisi 2 lebih baik, diisi 2 ya. Alasannya apa? Alasannya diisi 2, kalau 2 nanti dimasukkan sini kan nanti bisa dicoret ini. 2 log 2 ini sama dengan 1, nanti lebih mudah ya nanti kalau dikerjakannya. Kalau ini diisi 2 nggak ada masalah ya. Kalau misalkan ini juga diisi 2 ya, jadi nanti ada 2 log 3 bisa tahu ini, terus ada 2 log 5. Ini ada masalah di sini, nanti 2 log 5 tahu enggak di sini berapa 2 log 5 ya, itu jadi masalah ya teman-teman ya. Kalau 2 log 5 ya sudah, jadi ngisi variabel C nya itu lebih baik setelah diuraikan gini.
jadi setelahnya ternyata kalau diisi 2 ini nanti jadi masalah ini teman-teman. 5-nya ini 2 log 5 kan kita kan nggak tahu ya, 2 log 5 nggak ada, jadi kita lebih baik kita isi 3 ya. Karena kalau kita isi 3 nanti kalau yang bawah kalau saya isi 3 jadi 3 log 2 ini kan dibalik dari 1/A ya. Ini 3 log 2 nanti kan 1/A, nggak ada masalah ya. Jadi kalau saya isi 3 di sini di bawah ini nggak ada masalah ya 3. Kemudian kalau yang atas saya isi 3 juga nggak ada masalah. Karena apa? Ini 3-nya bisa dicoret. Kemudian kalau saya 3-nya dengan 5 ini nanti bisa sama dengan B ya. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik saya isi 3 ya. Itu sip. Oke, dari sini sudah paham kah teman-teman? Halo, saya isi 3 ya. Kenapa nggak saya isi 2? Nanti kalau saya isi 2 ini enak, kerjakan yang di bawah enak. Tapi kalau yang di atas nanti ada permasalahan ini teman-teman. Yang di atas nanti kalau saya isi 2 ada 2 log 5 nih nanti. Nah 2 log 5 kan kita sama dengan berapa kan? Nggak ada di sini. Di sini kan nggak ada 2 log 5 ya. Kecuali kalau 5 log 3 nanti bisa jadi 1/B. Kalau 2 log 5 kan nggak ada di sini. Nah, itu nanti jadi permasalahan. Jadi lebih baik kita isi 3 ya. Ya. Ya, oke, sip. Jadi saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan. Ini jadi 3 log 3 ya, jadi 1 ini ya. Ini dicoret ditambah dengan 3 log 5 ya, ditambah dengan 3 log 5 ya. Baik Mbak Martinja, silahkan. 3 log 5 ya per 3 log 2 ditambah dengan 3 log 2 ya ini. Kemudian ini bisa saya coret jadi 1 ya. Ini bisa sama dengan B, ini sama dengan B ya. Kemudian ini sama dengan 1/A. Jadi bisa tulis 1 ditambah B ditambah dengan B per 3 log 2 itu sama dengan 1/A ya. 1/A ditambah dengan 1/A. Jadi sama dengan 1 plus 2B. B ditambah B sama dengan 2B. Kemudian 1/A ditambah 1/A sama dengan 1/2A ya. Nah, maka sama dengan 2A dalam kurung 1 plus 2B jawabannya ya. Ya, betul dari jawaban dari Mbak Pipit. Ya, jawaban akhirnya adalah 2A dalam kurung 1 plus 2B. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Halo Mbak Imas, sudah paham belum?
Mbak Imas. Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Mbak Imas, terus Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Mas Sepio sudah jelas. Iya, iya, silakan ditulis dulu. Terus Mbak Yunita, Mbak Nurma Yunita sudah jelas belum? Ya, alhamdulillah. Terus ini Mbak Deniatun sudah jelas? Sudah jelas belum? Ya, Mas Sepio, sip. Terus Mbak Erna, Mbak Erna sudah jelas kah? Mbak Erna, Mbak Kurnianingsi. Ya, terima kasih kalau udah jelas. Ya, kuncinya tadi ini sebenarnya ya, pemilihan variable di sini tuh sangat penting. Ya, ini jadi kita harus pintar-pintar milih variabel yang di sini ya teman-teman ya, untuk kasus ini. Kalau misalkan kita pilih 2 pun hasilnya juga ada, tetapi lebih panjang nanti pengerjaannya, lebih panjang daripada ini. Karena kalau misalkan saya tulis 2 log 5 itu nanti karena di sini nggak ada, ini nanti bisa dipecah lagi. Iya, nanti kalau dipecah lagi, kalau misalkan 2 log 5 ini nanti bisa dipecah lagi jadi 5 log 2 ya, misalkan ada 2. Nah ini nanti misalkan kan 2 log 5 nggak ada, ini nanti kita pilih 3, kita pun ngerjakan lagi nanti. Nah 2 log 5 kalau kita pilih, jadi kalau misalkan 2 log 5 kita pecah dari ini ya, log 5 per 2, jadi 3 ini saya masukkan sini lagi. Karena apa? Karena untuk memudahkan juga. Jadi kalau sudah ketemu ini 3 log 5, jadi untuk 3 log 5 sama dengan B, kemudian 3 log 2 sama dengan 1/A. Jadi 2 log 5 itu sama dengan A kali B ya, 2 log 5 itu sama dengan A kali B. Nah ini pun kita kerjakan lagi kan ya. Ya, oke. Jadi intinya gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya teman-teman ya. Sip, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Gini aja, karena waktu sudah mau habis, sedangkan sifatnya masih kita pelajari sifat pertama aja, kita langsung nomor 5. Ini saya buat PR ya, boleh nanti dikerjakan, nanti kita saya jawab melalui chatting, melalui chat di FB ya, yang nomor 3 ini ya. Sekarang kita kerjakan nomor 5 saja, 2 log 5. Ini tadi sudah kejawab ya ternyata ya. Jadi 2 log 5 itu tadi sudah saya jawab. Jadi saya tulis lagi ya. Kalau misalkan 2 log 5 itu sama dengan berapa teman-teman? Nah, ini kita bisa gini ya. Log 5 per
log 2 ya. Nah, kita pilih angka 3 di sini ya. Kenapa nggak 2? 2 nanti ketemu, kalau misalnya kita isi 2 nanti ketemu 2 log 5 lagi ya, jadi nggak selesai lah nih kalau misalnya 2. Jadi kita pilih 3, kita pilih 3, variabel 3 di sini. Nah, setelah pilih variabel 3, jadi kita setelah kita pilih variabel 3, jadi 3 log 5 kan sama dengan B, sedangkan 3 log 2 kan sama dengan 1/A. Maka hasilnya adalah A nya ini pindah ke atas, jadi A kalikan dengan B, jadi AB ya. Jadi 2 log 5 sama dengan AB. Dari sini sudah paham teman-teman? Jadi nomor 4, 2 log 5 sama dengan AB. Lalu saya tanya satu persatu ya. Mbak Ani sudah paham nomor 4 ini? Lalu Mbak Nurhalima, Mbak Sri, halo, sudah paham belum? Mbak Linda, ya terima kasih. Terus Mbak Pipit sudah paham kah nomor 4 ini? Mbak Pipit ya. Kemudian Mbak Martince, Mbak Imas, ya ini nomor 3 ini saya buat PR ya. Nanti boleh, ini nanti saya upload hasilnya apa, pembahasannya di Facebook nomor 3 ini. Kemudian Mbak Nurma Yunita sudah paham belum? Halo Mbak Nurma Yunita. Ya, sip, terima kasih. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sifat nomor 6 ya. Ya, kalau sudah kita lanjut sifat nomor 6. Baik. Iya, jadi ini PR teman-teman, saya coba kalau bisa dikerjakan sendiri, dan ini sebagai sarana belajar aja ya. Jadi boleh dikerjakan, boleh nggak dikerjakan ya. Jadi nanti kita bisa bahas di chatting Facebook. Ya. Kita lanjut ya, soal nomor 6. Sifat nomor 6. Ini jadi ada sifat begini. Jadi A log B dikalikan B log C. Iya Mbak Bibit. Jadi memang kalau PR ini boleh tidak dikerjakan, tapi kalau kau pengen bisa ya harus dikerjakan ya. Nah, jadi begitu ya. Yang penting paham. Jadi yang penting paham dari teman-teman sekalian ya. Yang penting paham. Jadi seperti itu nanti. Pengerjaannya boleh diskusi sama teman-teman ya. Kalau PR nggak dinilai teman-teman. Jadi kalau PR nggak ada nilainya. Tapi tujuan saya ini supaya kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Nanti bisa waktu ngerjakan PR-nya nanti bisa diskusi sama teman-teman.
yang lain ya. Gimana nih caranya, ini nanti bisa diskusi bareng. Oke. Mungkin nanti sehari setelah hari ini saya upload pembahasannya ya di grup chatting ya. Jadi ada kesempatan sehari ini nanti buat diskusi ya. Gitu ya teman-teman ya, kalau PR kayak gitu ya. Oke, saya lanjut sifat nomor 6. Sifat nomor 6 ini ya, jadi A log B dikalikan B log C. Jadi itu sama dengan A log C. Jadi B nya ini hilang ya, karena sifatnya itu. Jadi bisa disederhanakan ya. Jadi istilah disederhanakan. Kalau ada satu contoh gini, bisa 2 log 3 dikalikan dengan 3 log 5. Nah, maka ini bisa ditulis gini teman-teman, 2 log 5 ya, gini ya. 3-nya ini bisa dihilangkan, dicoret ya. Jadi sama dengan 3 log 5. Oke, kalau sudah paham, saya langsung coba contoh soal yang ini ya, yang pertama ini ya teman-teman ya. Oke, ini sudah paham ya teman-teman? Sudah paham belum? Ini contoh simpelnya ini sudah paham belum teman-teman? Oke ya, oke, terima kasih ya. Terus ini saya coba kerjakan ya. Yang pertama ini 2 log 9. Oh ya, maaf Mbak Imas, ini saya tulis lagi di sini ya. Misalkan gini ya, yang tadi 2 log, saya tulis lagi Mbak Imas, mohon maaf. 2 log 3 dikalikan dengan 3 log, misalkan yang tadi gini ya, ini sama dengan 5. Mohon maaf sekali. Nah, saya tulis di atas ini. Jadi 2 log 3 dikalikan 3 log 5 itu sama dengan 2 log 5 ya, karena 3-nya ini tadi hilang, coret. Oke, kalau begitu kita lanjut nomor 1 ya, soal nomor 1 ya. Soal yang pertama saya bacakan lagi. Soal pertama adalah 2 log 9 dikalikan dengan 3 log 16 ya, kayak gini. Nah, tujuan akhirnya supaya kita berpikirnya gini teman-teman, gimana caranya 9 sama 3 ini bisa sama ya, supaya bisa dicoret ya, supaya nanti bisa dicoret kayak gini. Ini kan 3 sama 3 kan sama, nanti bisa kalau sama nanti kan bisa disederhanakan ya. Ya, betul Mbak Bibit. Jadi tujuannya kayak gitu. Jadi teman-teman ya, kalau ada kasus soal kayak gini, ya apa ya caranya? Berarti ini harus disederhanakan supaya bentuknya 9 ini berbentuk 3. Jadi kalau 9 disederhanakan adalah 3 pangkat ya. Jadi disederhanakan jadi 3 pangkat 2 ya. Kalau ini kan kalau sudah 3 pangkat 2 kan jadi enak ngerjakannya. Jadi ini saya tulis lagi ini ya teman-teman ya. 2 log 3 dipangkatkan 2 ya.
karena 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian ini tetap 3 karena nggak bisa disederhanakan lagi sudah ya. Nah 16 ini sama dengan 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat ya 2 pangkat 4. Sip. Nah setelah itu, nah ini kan masih ada 3-nya mohon maaf, ini masih ada 2-nya yang mengganjal ya, kan nggak boleh dicoret masih an. Nah 2-nya ini pindahkan ke depan teman-teman, jadi 2-nya pindah ke sini, thread 2 karena sifat tadi, sifat ketiga nggak salah ya, kalau teman-teman masih ingat 2-nya bisa dipindahkan ke depan ya. Nah dikalikan dengan 3 log 2 pangkat 4. Sudah, ini 3 ya, sama-sama 3 ya, jadi bisa dicoret ya. Jadi 2-nya itu tetap teman-teman, thread 2-nya taruh di depan aja, 2 dikali 2 log 2 pangkat 4 ya, sini ya. Karena ini adalah 2 log 2 pangkat 4, 2 log 2 kan bisa dicoret teman-teman. Nah ini ada pengganjalnya di sini, ada pengganjalnya 4, 4-nya pindah ke depan juga. Jadi setelah pindah ke depan, jadi 2 dikalikan dengan 4. Ini saya nulis kali titik, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi 2 kali 4 dikali 2 log 2. Jadi ini bisa dicoret sudah, thread. Jadi hasil akhirnya adalah 8 ya. Dari sini adakah pertanyaan teman-teman? Ada yang masih belum paham? Mbak Pipit sudah paham belum? Ya, Mbak Linda. Ya, alhamdulillah. Terus Mbak Ani, halo Mbak Ani, Mbak Nur Halimah, Mbak Saryani, Mas Abyu, Mbak Sri Purwanti sudah paham belum? Mbak Deniatun, Mbak Imas, Mbak Martince ya, Mbak Martince, halo Mbak Martince sudah paham? Ya, baik, terima kasih kalau sudah paham ya. Alhamdulillah, kita bisa lanjut ke sifat nomor 7 kalau sudah. Sebelumnya mungkin ada yang bisa yang ditulis dulu, saya kasih waktu ya, sebentar, mungkin ada yang dicatat. Baik, kalau sudah saya lanjutkan ke sifat nomor 7. Nanti ada 8 sifat. Ini sifat ada satu lagi. Ini sifat yang nomor 7. Sifat nomor 7 itu jika A pangkat M log B pangkat N ini bisa pindah ke depan. Nah, kalau sebelumnya kan cuma ini aja. Sekarang ada di sini pangkat A pangkat N-nya itu di sini. Jadi
Jadi posisinya n-nya itu sebagai pembilang ya. Ini sebagai pembilang, ini m-nya sebagai penyebut. Jadi yang membedakan itu ya. Jadi kalau yang ini tetap posisinya sebagai pembilang untuk dipindahkan ke kiri. Untuk dipindahkan ke kiri ini posisinya sebagai pembilang. Dan sedangkan ini m-nya sebagai penyebut ya, teman-teman ya. Baik, kalau begitu saya coba kerjakan nomor 1 ini ya, yang pertama ya. Jadi saya kerjakan, saya tulis lagi soalnya dulu. 25 log 9 dikalikan dengan 27 log 1 25 ya. Nih. Nah, tujuannya yang pertama ini kita sederhanakan dulu. Yang 25 ini kita sederhanakan jadi 5 pangkat 2 ya. 27 ini kita sederhanakan jadi 3 pangkat 3. 9 ini kita sederhanakan jadi 3 pangkat 2. 125 kita sederhanakan jadi 5 pangkat 3 ya. Kita sederhanakan dulu. Kemudian setelah disederhanakan kita nanti bisa kelihatan kan. Ini jadi ini kan basisnya 3 nanti. Ini juga sama basisnya 3. Nanti bisa masuk ke sifat ke 6 tadi. Ini bisa dicoret nanti. Istilahnya bisa disederhanakan nanti kalau ini. Jadi langkah awal kita sederhanakan ini dulu ya. Jadi ini 5 pangkat 25 adalah 5 pangkat 2 ya. Kemudian log 9 itu jadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kemudian 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Baik, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka saya bisa tulis ini tadi sifat nomor 7. Jadi 2-nya ini sebagai pembilang, 2 yang ini ya, dengan 2 ini sebagai penyebut. Jadi ini pindah ke kiri semua ya teman-teman ya. Jadi 2 per 2 ya, ini pindah ke kiri. Terus 5 log 3 ya, kemudian dikalikan dengan ini juga pindah ke kiri juga, ini pindah ke kiri juga, jadi 3 per 3 ya, 3 per 3. Kemudian ini 3 log 5. Nah ini setelah itu ini pindah ini kan sama dengan 1 kan ya, ini bisa coret 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1. Nah setelah itu kita bisa dapatkan bahwa 5 log 3 dikali dengan 3 log 5. Nah ini bisa disederhanakan dari sifat nomor 6, yaitu jadi 5 log 5 berapa teman-teman? 5 log 5 ya. Nah ini bisa jadi 5 log 5 sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah 1. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, sudah paham belum? Sudah paham? Sudah paham kan Mbak Linda ya, Mbak Erna, Mbak Imas,
Mbak Ima Sartika, Mbak ya, Mas Sepyu. Oke. Kemudian Mbak Martince sudah paham belum? Ya, inilah kalau udah paham. Baik, kalau kalau begitu ini saya lanjutkan. Ini bisa dicatat dulu, barangkali ada yang mencatat. Saya lanjutkan sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-8 ya. Maksudnya satu paket. Jadi maksudnya gimana Mbak Imas? Jadi apakah satu paket 5 log 5? Iya, kalau 5 log 5 itu bisa dicoret jadi satu. Ada masalah koneksi ya. Oke, kalau gitu baik. Yang sudah paham ya, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kita lanjut ke sifat ke-8. Baik teman-teman, kalau sudah kita lanjut ke sifat nomor 8. Nah, sifat nomor 8 ini kita bisa lihat bahwa sifat ini apabila teman-teman menjumpai ada A dipangkatkan, di dalamnya pangkat itu ada log ya. Ceritanya di dalamnya pangkat itu ada log. Nah, apabila log itu ada kesamaan yang di atas ini, kita langsung bisa sederhanakan menjadikan B ya. Jadi misalkan ada gini teman-teman, 2 log 5 ya. Jadi 2 dipangkatkan 2 log 5. Nah, karena ini duanya ini sama, maka bisa kita tahu hasilnya yaitu sama dengan 5. Kayak gini ya. Jadi contoh gampangnya kayak gitu. Kalau nggak sama, jadi nggak boleh disederhanakan. Kalau misalkan gini, misalkan ada contoh lagi, 2 ini ternyata 3, nggak boleh. Jadi kalau 3 log 2 ya, jadi ini nggak boleh disederhanakan. Jadi gini. Lain lagi kasusnya kalau 4 ya. Kalau 4, nah kalau misalnya ketemu gini, nah ini kelihatannya bisa disederhanakan karena 4 itu mengandung elemen basis 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 ya. Kalau 4 bisa ya. Jadi kayak gitu ya. Nanti kita langsung kerjakan soal gini, langsung aja di nomor 1 dan nomor 2 ini, teman-teman. Baik. Kita lanjut nomor 1 ya, teman-teman ya. Kalau sudah paham, kita lanjut nomor 1. Jadi nomor 1 ini kita pertama kita harus menyederhanakan dulu. Langkah awal adalah kita menyederhanakan dulu. Kita bisa tahu bahwa 9 ini kan dasarnya adalah 3 ya. 3 pangkat 2 ya. Sedangkan 27 ini adalah 3 pangkat 3. Jadi nanti pangkatnya itu bisa disisihkan. Nah, jadi nanti ini adalah 3, ini juga 3, nanti kan bisa disederhanakan juga ya. Oke. Kita tulis lagi soalnya. 9, maaf,
Jadi 9 pangkat 27 log akar 12 log akar 125. Nah 9-nya ini kan bisa saya tulis gini, 3 pangkat 2. Nah ini posisinya sejajar, posisinya sama seperti ini. Jadi biar nggak bingung, saya kasih kurung aja ya teman-teman ya. Jadi saya kasih kurung. Jadi saya kasih kurung ini. (27) ini jadi 3 pangkat 3 ya teman-teman ya. 3 pangkat 3. Kemudian log 125. Nah 125 ini kan sama dengan 5 pangkat 3 ya. Jadi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 ya teman-teman ya. Nah kalau ada akar 1 pangkat 25, maka akarnya ini dikalikan dengan setengah ya. Jadi akar 125 itu sama dengan 5 per 3, 5 pangkat 3 per 2 ya. Jadi ini bisa ditulis 5 pangkat 3 per 2 ini ya. Baik, karena sudah ditulis kayak gini, kita ubah dulu. Kita kita taruh ini ke depan semua. Jadi ini 3-nya taruh ke depan sini. Ini 2-nya posisinya sejajar dengan ini log. Jadi nanti bisa jadikan 1. Jadi ini bisa saya tulis gini teman-teman. 3 2, ini 2-nya punyanya ini ya, dikali 3 per 2 dibagi 3 ya. Kemudian dikali 3 log 5 ya, gini. Oke. Jadi 2-nya ini 2-nya punyanya ini teman-teman. 3 per 2 ini punyanya ini. Jadi dari sifat yang ketujuh tadi kan ya. Jadi ini dipindah ke kiri semua, ini 3 per 2 ini di sini kan ya. Ini 3 per 2, kemudian pangkat 3-nya ditaruh sini. Nah, ini saya tulis kali aja biar nggak bingung. Jadi saya tulis kali dikali dengan sisanya ini pangkatnya kan sudah pindah ke sini semua. Pangkatnya ini sudah pindah ke sini. Pangkatnya 5 ini sudah pindah ke sini semua. Jadi tinggal ini aja kan ya, teman-teman ya. Tinggal ini aja. Nah, ini dikerjakan dulu aja biar nggak bingung. Ini sama ini kan bisa dicoret ya. 2 sama ini bisa dicoret sini ya. Ini jadi habis. Karena 2 dibagi 2 kan habis. Ini 3 dibagi dengan 3 ini juga habis ya teman-teman ya. Karena habis, jadi hasilnya ini kan 1 ya. Jadi tinggal 1. Jadi ini tinggal 1, maka kita bisa langsung tulis gini, 3 log 5 sama dengan 5. Jadi hasil akarnya adalah 5. Baik, teman-teman sudah paham? Yang terutama ini ya tadi ya.
Ini harus paham. Halo teman-teman, sudah paham belum kah? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Saya jelaskan lagi. Jadi saya jelaskan lagi. Yang pertama ini harus sudah paham. Ini saya tulis lagi. Ini saya tulis lagi gini aja. Jadi biar nggak bingung, kita tulis kayak gini. Jadi ini 3, ini 2 ya, 3 pangkat 2 ya teman-teman ya. Ini saya tulis kali aja wis biar nggak bingung. Dikali 3 pangkat 3, ini 3 ya teman-teman ya, log 5 pangkat 2/3. Oh maaf, 5 pangkat 3/2. Ini sudah clear ya, 5 pangkat 2/3 dari sini ya teman-teman ya. Dari sini ya, karena akar 125 itu sama dengan 5 pangkat 3/2. Baik, kalau sudah sampai sini, ini sudah jelas ya. Ini 5 pangkat 2/3 teman-teman. 5 pangkat 5 pangkat 3/2 ya. Jadi ini 5 pangkat 3/2. 5 pangkat 3/2. Oke. Nah, ini pangkatnya ini dipindahkan ke kiri semua teman-teman. Jadi ini pangkat yang ini sama pangkat yang ini dipindahkan ke kiri semua. Jadi saya bisa tulis gini kan ya, 3 dikalikan dengan ini pangkat ya, ini 3 dipangkatkan 2. Nah ini dipindah dulu. Jadi 3/2 ya, ini punyanya sini, dibagi dengan 3 ya. 3 pangkatnya ini kan ya teman-teman ya. Nah dikali dengan 3 log 5 ya. Sampai sini sudah paham belum teman-teman? Halo, sebelum saya lanjutkan, sampai sini sudah paham belum? Saya tanya, ini apa namanya, Mbak Imas, sudah paham belum dari sini? Mbak Imas, halo Mbak Imas, sudah paham belum dari step yang ini? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini kita jabarkan aja wis, biar nggak bingung juga. Jadi 2 dikali, ini saya tulis 3/2 gini ya, boleh ya teman-teman ya, 3/2. Nah ini 3-nya, ini 3 ini kan dibagi 3. Nah kalau diubah ke perkalian jadi 1/3 teman-teman ini. Nah ini jadi 1/3 ya. Ini karena pembagian posisinya di bawah. Kalau kepingin diubah jadi perkalian maka jadinya 1/3. Nah ini masih, terus kemudian dikalikan dengan 3 log 5 ini teman-teman. Nah dan ini boleh dicoret kan, ini 2 sama 2 ya, jadi sama dengan 1 ya teman-teman ya. Ini sama dengan 1, boleh dicoret ya. Ini sama juga boleh dicoret ya. Ini sama-sama 3, jadi bisa boleh dicoret 1. Ini juga 1 ya. Jadi ini hasilnya semuanya 1 kan ya teman-teman ya. Ya betul, hasil akhirnya 5. Ya ini sudah paham kan teman-teman? Sudah paham ya Mbak Imas, sudah paham belum yang ini? Mbak Imas, halo. Halo Mbak Imas, sudah paham ya? Ya alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi setelah itu ini 3
sekarang ini 1 berarti 3 log 5 ya. Di hasil akhirnya kan gini. Maka karena sifat ini berlaku, jawabannya adalah 5. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah paham belum? Halo, sudah paham ya? Nah, ini sebenarnya sama, nomor 2 ini sama kayak nomor 1 bentuknya. Jadi saya kira nomor 2 ini juga saya jadikan PR ya teman-teman ya. Jadi karena ngerjakannya sama kayak nomor 1 ini. Jadi kalau nomor 2 ini nanti 4 ini bisa diuraikan jadi 2 pangkat 2 ya. Sedangkan 8 ini bisa diuraikan 2 pangkat 3 ya. Nanti bisa disederhanakan, kasusnya sama kayak nomor 1. Jadi nanti nomor 2 saya buat PR ya teman-teman ya. Baik. Ya jadi ada beberapa PR ya. Bisa nanti dikerjakan. Saya pingin ini nanti slide-nya ini saya upload di grup chatting ya. Slide-nya saya upload di grup chatting. Kemudian nanti ini ada soal yang sifat 8 nomor 2 sama sifat 6 nomor sifat 5 nomor 3 ini ada PR. Silakan nanti dikerjakan. Gini aja paling enak. Jadi kalau misalkan hari Minggu ya, teman-teman misalnya ada waktu luang bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya. Nanti hari Seninnya saya upload jawaban serta pembahasannya ya untuk jadi saya mewajibkan ya, istilahnya mewajibkan tapi nggak dikumpulkan ya. Istilahnya gini bahasanya, saya mewajibkan untuk berusaha untuk ngerjakan ya teman-teman ya. Jadi nggak dikumpulkan, jadi PR itu nggak dikumpulkan, jadi supaya bisa berusaha untuk ngerjakan 2 soal ini. Dan yang terakhir ini soal tantangan ya, ini adalah soal tantangan. Nanti kalau bisa dikerjakan ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi ini soal tantangan, apabila yang bisa ngerjakan ya bagus sekali, nanti akan saya beri nilai tambahan kalau yang ini. Dan ini nggak wajib dikerjakan karena ini soal tantangan ya. Ini nanti saya upload di grup chatting, nanti teman-teman bisa membacanya. Baik, sekian dulu ya pertemuan untuk hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf ya, sebesar-besarnya mungkin ada perkataan atau kalimat saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Akhir kata ya, karena waktunya sudah habis. Di akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya teman-teman ya. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.